Shin Tae-yong ungkap penyebab timnas Garuda U23 kalah dari Irak 1-2 meskipun timnas memiliki kualitas yang merata. Ini penyebabnya. Liputan6.com, Jakarta, Timnas Indonesia gagal menjadi juara 3 Piala Asia U23 2024. Pasukan Shin Tae-yong harus mengakui keunggulan Irak 1-2 pada laga perebutan tempat ketiga di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis, 2 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan ini juga membuat timnas Indonesia belum bisa mengamankan satu tiket berlaga ke Olimpiade 2024. Timnas Indonesia masih berkesempatan tampil di cabur sepak bola Olimpiade Paris dengan syarat memenangi laga playoff dengan wakil Afrika. Pelatih Garuda Muda, Shin Tae-yong, mengakui bahwa performa timnya tidak konsisten di Piala Asia U23 2024. Meski datang dengan komposisi tim yang sama, perbedaan terus terlihat di antara pertandingan. Termasuk saat melawan Irak dan akhirnya mereka harus menerima kekalahan. Ada perbedaan level performa, hampir semua pertandingan. Kecuali 1-2 pemain, kami harus memainkan orang-orang yang sama yang setiap kali bertanding. Pemain itu saja yang bisa kami turunkan mengingat kami kekurangan pemain yang memiliki performa yang baik. Mungkin itu penyebab kami mengalami kesulitan, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari laman PSSI. Pelatih berusia 53 tahun ini melanjutkan bahwa kondisi fisik pemainnya terkuras habis di turnamen ini. Lalu, apa saja yang menyebabkan timnas Indonesia U23 kalah dari Irak U23? Simak ulasan berikut ini. 5 penyebab timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Irak U23 di perebutan tiket Olimpiade Paris 2024. 1. Pertahanan yang tidak rapi. Lini pertahanan Indonesia bermain kurang rapi sepanjang 120 menit. Beberapa kali Irak mampu menerobos dengan leluasa. 2 gol pun berhasil dicetak oleh anak asuh Radi Shnaishil. Masalah ini perlu segera dibereskan oleh timnas Indonesia U23. Dua, kurang efektif. Indonesia sebetulnya bermain lebih baik dengan mencatatkan 52% penguasaan bola. Namun, mereka gagal tampil efektif. Buktinya, Indonesia hanya mendapat 16 percobaan dengan 3 di antaranya mengarah ke gawang. Hal ini patut menjadi catatan tersendiri. 3. Keputusan wasit. Gol pertama Irak yang dicetak Zaid Tahsen, 27, sebetulnya berbau kontroversi. Sebab, ada duel udara yang menyebabkan kiper Hernando Ari terganggu di dalam kotak penalti. Akan tetapi, wasit dan VAR tidak menganggap hal itu sebagai pelanggaran kendati sempat dicek. Hal itu lagi-lagi merugikan timnas Indonesia U23. Empat, kelengahan pemain belakang. Bisa dibilang, gol kedua Irak yang dicetak Ali Jasim, 96, berasal dari kelengahan Indonesia. Sebab, bola dilepaskan dari belakang lewat umpan lambung ke area pertahanan. Akan tetapi, Justin Hubner kurang tenang dan tidak mengantisipasi bola dengan baik. Jasim lalu bisa menaklukkan Hernando dalam situasi 1 lawan 1. Lima, pemain kelelahan dan kurang tenang. Indonesia sebetulnya mendapat beberapa peluang bagus untuk mencetak gol sepanjang 120 menit. Namun, kurang tenang dalam penyelesaian akhir menyebabkan gol kedua gagal tercipta. Marcelino Ferdinand tercatat banyak membuang peluang lewat tembakan jarak jauh yang meleset dari target. Hal itu perlu dibenahi demi efektivitas memanfaatkan secuil peluang di laga krusial. Shin Tae-yong menegaskan,
Pelatih berusia 53 tahun ini melanjutkan bahwa kondisi fisik pemainnya terkuras habis di turnamen ini. Apalagi, pada 3 laga terakhir mereka harus bermain hingga babak tambahan waktu. Pemain perlu beristirahat agar benar-benar pulih. Shin Tae-yong juga menambahkan bahwa timnya masih berpeluang ke Olimpiade Paris. Turnamen Piala Asia AFC ini kami jadikan sebagai ajang uji coba untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia bulan Juni mendatang di Gelora Bung Karno. Semoga timnas pada waktunya nanti akan lebih dewasa dan paham dalam mengikuti arahan pelatih. Kesempatan kita masih terbuka lebar. Kita harus tetap optimis, tandasnya. Itulah 5 penyebab timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan melawan Irak U23, meskipun timnas Garuda mendominasi jalannya pertandingan. Semoga tetap optimis Garuda. Perjalanan belum berakhir, buktikan bahwa kita adalah tim besar di Asia Tenggara dan Asia. Silahkan Anda komen, like dan subscribe channel Gerbang 7 Tangsel ini agar channel cepat berkembang. Terima kasih.